Come on. We're running out of time here. Feeling different? Go get. I wish I had my old life back. Go. Nice. I'm peeing all over people. Slow down. Watch it. Pria ini bernama Dev. Ia adalah suami sekaligus ayah dari 3 orang anak. Tiap malam, Dev dan istrinya yang bernama Jamie selalu bergantian mengurus 2 bayi kembar mereka. Malam itu adalah giliran Dev. Waktu lagi gantiin popok, dia terlihat kerepotan gara-gara tuh bocah berdua bener-bener barbar. Pagi hari, Dev mulai menjalani rutinitas seperti biasa. Dev ini adalah seorang pengacara yang sangat hebat. Selama berkarir, dia belum pernah sekalipun kalah dalam persidangan. Di kantor, Dev bertemu dengan salah satu pegawai cantik bernama Sabrina. Dev ini sebenarnya suka sama si Sabrina dan berharap suatu saat nanti mereka bisa pacaran. Tapi Dev sadar hal itu nggak bakal mungkin terjadi karena dia udah punya istri. Di ruang kantor, Dev dapat telepon dari sahabat baiknya yang bernama Mitch. Di situ Mitch ngingetin Dev soal janji buat nongkrong nanti malam. Di tengah obrolan, ada seseorang mengetuk pintu apartemennya. Ketika dicek, orang itu adalah ayahnya Mitch. Ayah Mitch datang ke sana untuk memberitahu kalau dia akan segera menikah lagi serta meminta Mitch hadir ke acara pernikahannya nanti. Tapi Mitch menolak. Dia nggak rela ngelihat ayahnya nikah lagi terus ngelupain ibunya yang udah meninggal. Mendengar penolakan dari sang anak, ayah Mitch begitu kecewa. Malam hari, Dev dan Mitch nongkrong bareng di suatu bar. Mitch bercerita bahwa dia dapat tawaran menjadi pemeran utama di sebuah film. Ia juga berkata waktu datang ke lokasi syuting, Mitch bisa berkenalan dengan banyak sekali wanita cantik. Ketika mereka berdua pulang, Dev mengatakan kalau dia iri dengan kehidupan Mitch yang bisa bebas pacaran sama wanita mana aja. Sedangkan Dev setiap hari harus sibuk kerja dan ngurus anak-anak barbarnya. Namun Mitch bilang bahwa Dev harus lebih bersyukur bisa punya segalanya. Karir bagus, istri cantik, serta 3 anak lucu. Di tengah jalan, Dev dan Mitch kebelet pipis. Mereka berdua pun pipis di sebuah kolam dengan hiasan patung Dewi. Waktu ngencing, mereka saling mengungkapkan kalau Mitch iri dengan kehidupan Dev, sementara Dev juga iri dengan kehidupan Mitch. Pas lagi enak-enaknya ngencing, tiba-tiba lampu di seluruh kota mati. Rolling blackouts or something? This is very steamy. Yeah. Good to go? Oh, yeah. You drive? Keesokan harinya, saat baru bangun tidur, Mitch langsung teriak. Waktu ngeliat ke cermin, ternyata dia berubah jadi Dev. Di sisi lain, Dev juga kaget kenapa dia ada di kamarnya Mitch. Nggak lama kemudian, terdengar suara orang gedor-gedor pintu. Pas si Dev buka, dia tambah kaget lagi ngeliat tubuhnya sendiri ada di depannya. Look at this. It's you. And this is all me. You're welcome. Setelah menjelaskan apa yang terjadi pada Dev, Mitch sadar pasti tubuh mereka berdua tertukar ketika semalam pipis di kolam. Dev dan Mitch segera pergi ke kolam itu lagi. Sayangnya saat sampai di sana, ternyata kolam tersebut baru aja dipindahkan. Salah satu pekerja mengatakan kalau mau tahu di mana lokasi kolamnya dipindahkan, maka mereka harus bertanya ke kantor pemerintah kota. Dev bersama Mitch bergegas pergi ke sana. Di bagian administrasi, seorang karyawan memberitahu bahwa informasi tentang kolam tersebut nggak muncul dimanapun. Di luar gedung, Dev baru ingat sebentar lagi dia ada rapat. Sedangkan Mitch juga harus syuting film. Merasa udah kepepet, Mitch memutuskan untuk berakting jadi pengacara menggantikan Dev, sementara Dev akan syuting film menggantikan Mitch. Di kantor, Mitch justru ngebuat nama Dev jadi jelek gara-gara datang pakai baju santai, ngambil beberapa cemilan, bahkan dalam rapat. Mitch yang nggak ngerti apa-apa tentang dunia pengacara, dia ngejawab semua pertanyaan dengan asal-asalan hingga semua orang di sana marah lalu pergi meninggalkan ruangan. Melihat kekacauan tersebut, atasan Dev marah. Tapi Mitch ngeles. Dia bilang kalau ini semua emang udah dia rencanain. Mitch nyuruh sang atasan gak perlu khawatir. Sesampainya Dev di lokasi syuting,
Dia kaget ternyata syuting yang Mitch maksud selama ini adalah syuting film porno. Dev di situ terus-menerus nolak buat lanjutin syuting, tapi si sutradara ngancem mecat Dev. Dengan terpaksa, dia harus ngelanjutin syuting tersebut. Malam hari, Dev sama si Mitch janjian di suatu kafe. Di sana, Mitch menjelaskan apa yang terjadi waktu rapat tadi siang pada Dev. Mendengar semua cerita Mitch ditambah kejadian di lokasi syuting tadi, Dev marahin Mitch habis-habisan. Dia benar-benar muak karena Mitch cuma bisa nambah beban hidupnya aja. Malam hari, waktu Mitch lagi enak-enak tidur, kedua anak Dev nangis. Jamie lalu mengatakan bahwa hari ini adalah jadwal Dev ngurus anak-anak. Tapi Mitch malah nolak sampai ngebuat Jamie marah. Mau nggak mau, Mitch bangun. Di kamar anak-anak, Mitch bingung gimana cara nenangin tuh bocah berdua. Ia pun langsung nelpon Dev. Dev kemudian memberitahu apa yang harus Mitch lakukan, mulai dari membawa kedua anaknya ke dapur, mengambil susu di kulkas, sampai memanaskannya di microwave. Tapi sayang, Mitch bukanlah tandingan mereka. Tuh bocah berdua masih terlalu barbar buat Mitch. Holy shit! Hey, what was that? Whoa, fuck! Hey. Christ! Mitch? What's next? They need to go with 3. Everything's fine, dude. Holy shit! Fuck! What just happened? Then attach a number. Jesus Christ! Get out here, guys. This is what you get, okay? Finding that for this shit fucking fountain I can take. Esok hari, Dev datang lagi ke kantor pemerintah kota. Salah satu pegawai di sana menyuruh mengisi formulir pengajuan pencarian barang. Ia juga diharuskan menunggu selama 3 hari sampai permintaan disetujui. Dev pun cuma bisa pasrah. Sepulangnya dari sana, Dev berencana memberitahu Mitch kabar tadi. Waktu masuk ke dalam rumah, dia ngelihat Jamie nangis sambil ngeganti popok anaknya. Jamie bercerita akhir-akhir ini kelakuan Dev sangat aneh. Jamie berpikir mungkin sang suami punya selingkuhan. Mendengar curhatan tersebut, Dev mencoba menenangkan Jamie. Dev lalu memarahi Mitch karena telah membuat istrinya mengira dia selingkuh. Namun Mitch ngerasa udah nggak sanggup lagi dan milih buat balik ke apartemennya aja. Dev di situ maksa Mitch jangan lari dari masalah. Bagaimanapun juga Mitch harus nyelesain semuanya. Ia kemudian mengajarkan semua yang selalu Dev lakukan, mulai dari cara berpakaian, ngecek jadwal Kara pulang, belanja, sampai jemput kedua bayinya di tempat penitipan anak. Di kantor, ketika Dev lagi jelasin gimana kerjaan dia sebagai pengacara, mendadak Sabrina datang. Melihat Dev dan Sabrina ngobrol, Mitch dapat ide buat nyomblangin mereka. Mitch berpikir kalau dia berhasil nyomblangin mereka berdua, terus pas dia balik lagi ke tubuhnya, maka Sabrina udah jadi pacarnya. Mitch lalu menyuruh Sabrina kencan dengan Dev. Karena di kantor jabatan Mitch lebih tinggi, Sabrina cuma bisa nurut. Waktu Sabrina pergi, Mitch memaksa Dev untuk mau kencan sama Sabrina sambil berjanji akan melakukan semua yang tadi Dev ajarkan. Dev akhirnya setuju. Ketika berpisah, Mitch dapat telepon dari ayahnya. Ayah Mitch yang nggak tahu kalau anaknya bertukar tubuh, ia mengira sedang berbicara dengan Dev. Ayah Mitch mengatakan dia ingin bertemu dengan Dev sebentar aja. Dengan terpaksa, Mitch menemui sang ayah sebagai Dev. Di tempat pertemuan, ayah Mitch meminta bantuan Dev untuk membujuk Mitch agar mau datang ke acara pernikahannya nanti. Ayah Mitch juga bilang bahwa sebenarnya dia sangat menyayangi Mitch meskipun Mitch punya banyak sifat jelek. Seperti tak pernah menyelesaikan masalah, gampang menyerah, selalu lari dari tanggung jawab, serta sifat jelek lain. Mendengar dia dijelek-jelekan begitu, Mitch kesal dan langsung pergi dari sana. Dalam mobil, Mitch bertekad akan membuktikan kalau dia tak seperti apa yang ayahnya katakan barusan. Mitch akhirnya mengerjakan semua hal yang Dev ajarkan. Let's do this. What are you doing? I got this one. Beberapa hari kemudian, Dev yang tahu kalau hari ini adalah jadwal Jamie belanja, ia menunggu di supermarket. Melihat Jamie, Dev buru-buru acting seakan-akan mereka berdua cuma kebetulan ketemu. Dev lalu bertanya bagaimana sikap suaminya sekarang di rumah.
Jamie menceritakan sekarang semua udah baik-baik aja. Suaminya telah kembali seperti dulu lagi. Mendengar cerita tersebut, Dev merasa lega. Kini tak ada lagi beban di hati Dev. Hingga tibalah malam di mana Dev dan Sabrina berkencan. Awalnya Sabrina berat harus kencan sama Dev, namun selama mereka ngobrol, Sabrina justru merasa sangat nyaman. Ketika akan pulang, Sabrina malah gak mau buru-buru pisah. Ia lalu mengajak Dev buat bikin tato di tubuh mereka. Di momen itu, perlahan-lahan Sabrina mulai menyukai Dev. Esok hari saat sedang bersiap-siap ke kantor, Jamie mengingatkan Meet kalau nanti malam mereka udah ada janji pergi makan malam berdua di suatu restoran. Ternyata selama ini sebelum tubuh Dev tertukar, Dev selalu sibuk dengan pekerjaannya hingga membuat hubungan mereka berdua renggang. Mitch pun berjanji nanti malam akan datang tepat waktu. Di taman pas Dev lagi main sepatu roda, dia ditelepon pegawai pemerintahan. Orang itu mengabarkan bahwa kolam yang telah mengutuknya udah ketemu. Setelah dapat alamat lokasi kolamnya, Dev segera pergi menemui Mitch. Saat sampai di kantor, Dev bertemu dengan Sabrina lagi. Sabrina bilang dia udah beli tiket nonton pertandingan baseball dan ngajak Dev pergi nonton bersama. Gara-gara terus dipaksa Sabrina, mau nggak mau, Dev setuju. Dev kemudian memberitahu Mitch tentang keberadaan kolam tersebut. Tapi mereka berdua terlihat sama-sama nggak terlalu senang. Mitch yang selama ini tak pernah merasakan kehangatan sebuah keluarga serta tak pernah dipuji banyak orang, kini dia bisa merasakan dalam tubuh Dev. Mitch lalu beralasan dia tak bisa bertukar tubuh dulu karena dia sekarang sedang belajar untuk rapat mediasi besok. Dev pun setuju soalnya dia juga udah ada janji sama Sabrina. Mereka berdua memutuskan untuk menunda pertukaran tubuh. Malamnya Mitch yang terlalu bersemangat menghadiri rapat besok, ia terus mempelajari semua bahan rapat sampai-sampai dia lupa kalau punya janji sama si Jamie. Sementara di restoran, Jamie terus menunggu kedatangan sang suami hingga larut malam. Esok hari, rapat mediasi dimulai. Di ruang rapat, semua rekan kerja Dev terlihat gelisah menunggu hasil negosiasi dengan investor perusahaan mereka. Hingga salah satu pegawai mengabarkan bahwa investor itu hanya mau membeli saham perusahaan dengan harga rendah. Mendengar kabar tersebut, semua kecewa. Tapi Mitch punya ide agar si investor mau menaikkan harganya menjadi 100 juta dolar lagi. Idenya yaitu mereka semua akan menggertak si investor dengan ramai-ramai pergi meninggalkan ruang rapat. Sambil mengancam kalau permintaan mereka tak disetujui, maka mereka akan mencari investor baru. Atasan Mitch yang menilai idenya masuk akal, mereka semua memutuskan untuk mencoba. Mr. Kinkabi has agreed to... Di sisi lain, Dev dan Sabrina terlihat sedang asik menonton pertandingan baseball bersama. Namun di tengah pertandingan, tiba-tiba turun hujan. Dev lalu ngajak Sabrina ke apartemen Mitch. Tapi waktu baru mau mulai, Dev nggak sengaja ngeliat tato kupu-kupu di pinggang Sabrina. Dia langsung teringat dengan anaknya yaitu Kara yang sangat menyukai kupu-kupu. Dev tersadar apa yang dilakukannya sekarang ini salah. Ia sadar bahwa di dunia ini tak ada yang lebih berharga dari keluarganya. Dev kemudian meminta Sabrina berhenti dan pergi dari sana. Di sisi lain, kantor Dev mengadakan acara untuk merayakan keberhasilan Mitch pada rapat tadi siang. Dalam acara itu, istri serta anak Dev juga hadir. Di puncak acara, ditampilkanlah perjalanan hidup Dev dari dulu hingga mencapai kesuksesannya sekarang. Melihat foto-foto tersebut, Mitch hanya terdiam. Ia sadar semua keberhasilan ini sebenarnya adalah milik Dev, bukan dia. Semua orang memuji Dev, bukan dia. Di tengah tepuk tangan, Mitch justru memilih pergi dari sana. Tapi baru beberapa langkah, Dev datang lalu langsung mencium Jamie. Setelah itu Dev bersama Mitch pergi ke tempat kolam tersebut berada. Pas sampai, mereka kaget ternyata kolamnya ada di dalam mall. Karena nggak punya pilihan lain, mereka berdua pun dengan santuy pipisin tuh kolam. Waktu lagi asik-asik ngencing, beberapa petugas keamanan datang. Di tengah kepanikan, Dev dan Mitch buru-buru ngucapin permohonan mereka. I wish I had my life back! Oh, shit. Come on.
time here. Feeling different? Go get. I wish I had my old life back. Go. Nice. Peeing all over people. Slow down. Malam harinya, Dev terbangun akibat mendengar suara tangisan bayi. Ketika membuka mata, dia kaget karena telah kembali ke tubuhnya lagi. Dengan perasaan bahagia, Dev segera membangunkan Jamie. Setelah melewati begitu banyak masalah, Dev kini sadar. Ia berjanji mulai sekarang akan berubah. Berjanji untuk memperbaiki semua kesalahannya di masa lalu, serta berjanji akan lebih memperhatikan keluarga dibanding pekerjaan. Pagi hari, Meet juga senang saat tahu dia udah kembali ke tubuhnya lagi. Tak lama kemudian, Sabrina datang. Ia ke sana untuk meminta maaf soal kejadian kemarin. Meet yang dari awal emang udah suka sama si Sabrina, dia pun ngajak Sabrina sarapan bareng. Beberapa hari berlalu, sampailah di hari pernikahan ayah Meet. Sang ayah benar-benar bahagia ketika melihat Meet akhirnya mau datang merestui pernikahannya. Beberapa hari berlalu lagi, kini giliran Dev dan Jamie lah yang mengadakan acara perayaan anniversary pernikahan mereka berdua. Meet bersama Sabrina juga hadir. Meet lalu maju ke depan menyapa semua tamu undangan sekaligus memberikan pidato ucapan selamat untuk sang sahabat. Di momen itu, Meet mengungkapkan bahwa dia sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Dev. Meet ingat dulu Dev pernah bercita-cita menjadi pengacara hebat, sedangkan dia bercita-cita menjadi seorang pelatih lumba-lumba. Sayangnya, kini Meet berakhir hanya menjadi artis film dewasa. Namun, apapun kekurangan mereka berdua, Meet dan Dev tetap menjadi sahabat yang akan selalu saling mendukung satu sama lain. Film berakhir.